Bab 898, Ketua Aula Ketiga Jalan Jahat. Saat tubuhnya robek, Sanderye bergetar dan mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia mundur ribuan kaki. Namun, kedua pedang itu mengikuti seperti belatung di tulang. Sanderye memblokir pedang horizontal itu. Bang-bang. Pedang jiwa langsung hancur, dan Sanderye terbang. Pada saat ini, dua pedang tiba-tiba menghampiri Sanderye. Sanderye tidak berani menahan lagi dan mengayunkan pedangnya. Waktu satu dunia. Dengan ayunan pedang ini, ruang dan waktu menjadi ilusi, dan dalam sekejap kedua pedang itu berubah menjadi debu dan berserakan. Di kejauhan, ekspresi terkejut muncul di mata pria paruh baya itu, kekuatan waktu. Setelah Sanderye berhenti, seluruh tubuhnya sudah retak menjadi bentuk jaring laba-laba, dan darah terus mengalir, yang sangat mengerikan. Sanderye mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kultivator pedang di kejauhan, merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan master di surga tingkat kedua ini begitu menakutkan. Kultivator pedang di depannya jelas tidak lebih lemah dari Xianji yang dia temui sebelumnya. Astaga! Bagaimana Xianji mencapai surga tingkat ketiga? Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, dan dua pedang terbang ke telapak tangannya dan melayang dengan tenang. Dia menatap ke arah Sanderye, keterampilan pedang yang baru saja kamu miliki ternyata mengandung hukum waktu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak bisa menguasainya. Bagaimana kamu mencapai kekuatan seperti ini? Sanderye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, kompresi waktu. Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi penasaran, bagaimana cara mengompresnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, lalu berkata, aku lancang. Sanderye tersenyum dan berkata, senior, kalau kamu penasaran, aku bisa menjelaskannya kepada kamu. Pria paruh baya itu ragu-ragu, apakah ini nyaman? Sanderye mengangguk, nyaman. Pria paruh baya itu meletakkan pedangnya dan mengangkat tangannya, terima kasih banyak. Sanderye tidak menyembunyikan apapun, dan segera memberitahunya cara yang diceritakan Yinia. Faktanya, skill pedang ini hanya bisa dia pelajari, karena untuk memampatkan waktu, hanya dengan menggunakan waktu dan ruang khusus di tubuhnya untuk melakukan konversi waktu, barulah dia bisa mencapai efek tersebut. Bahkan kalau orang lain bisa memampatkan waktu dan ruang, mereka tidak bisa membalikkan perbedaan waktu. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membuat keterampilan pedang mereka lebih kuat. Setelah mendengarkan perkataan Sanderye, pria paruh baya itu langsung memuji, orang yang bisa menemukan metode ini benar-benar jenius. Tapi aku ragu. Tidak sulit untuk memampatkan waktu dan ruang, tapi bagaimana caranya membuat waktu bisa berlalu banyak dalam sekejap? Sanderye tersenyum dan berkata, aku juga memiliki waktu dan ruang khusus yang bisa aku gunakan untuk melakukan transformasi waktu. Biarpun pria paruh baya itu sangat penasaran, dia tidak bertanya lagi. Akan sangat tidak sopan kalau bertanya lagi. Sanderye tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa nama senior? Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, namaku Sufoli, seorang kultivator pedang. Sanderye, senior juga ditekan di sini oleh Jalan Tao. Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Sanderye berkata dengan suara yang serius, senior, apakah kamu kenal seorang kultivator pedang wanita? Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan dengan sedikit pukulan, potret Xianji muncul di energi pedang. Melihat potret Xianji, Sufoli mengangguk sedikit, dia pemah ke sini sebelumnya. Sanderye, apakah dia mengalahkan senior? Sufoli tersenyum dan berkata, tidak bisa mengatakan seperti itu. Hanya bisa mengatakan bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan terhadapnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aku, jadi dia pergi ke surga ketiga. Sanderye berkata dengan lembut, oh begitu.
Su Foli mengamati Sander Ye, dan kemudian berkata, biarpun kamu hanya 100% keilahian, kamu berani datang ke sini. Itu tidak mudah. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku datang ke sini khusus untuk melatih diri sendiri. Su Foli ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jangan naik ke tingkat keempat, kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Sander Ye mengangguk, aku tahu, aku tidak cukup kuat sekarang. Su Foli tersenyum dan berkata, ini bukan hanya karena kekuatanmu. Rekan Tao di surga keempat memiliki temperamen yang sangat buruk dan sangat tidak bersahabat dengan orang luar. Harus dikatakan bahwa dia tidak ramah terhadap orang luar. Sander Ye sedikit penasaran, kenapa? Su Foli menjelaskan, setiap surga adalah sebuah zaman, dan setiap zaman memiliki banyak sumber daya. Tujuan orang luar datang ke sini sebenarnya untuk menjarah sumber daya. Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling dengan ekspresi yang rumit, sumber daya di zamanku sudah dijarah seluruhnya. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, dengan kekuatan senior. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Su Foli tersenyum dan berkata, kalau bertarung duel, tentu saja aku tidak akan takut, tetapi kalau orang-orang dari luar bergabung, aku hanya bisa menatapi mereka menjarah sumber daya di sini. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, senior, pemahankah kamu berpikir untuk mencari pembantu? Su Foli memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior Tianqi. Tianqi muncul langsung di tempat kejadian. Saat ini, kekuatan Tianqi sudah pulih 10% atau 20%, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, ini berkat buah Dao abadi dan kristal abadi. Melihat Tianqi, Su Foli langsung kaget, Tianqi, kamu benar-benar bisa pergi. Tianqi mengangguk, terima kasih, Tuan Ye. Su Foli segera menoleh ke arah Sander Ye, bisakah kamu membuka segel penjara Dao? Sander Ye mengangguk. Setelah Su Foli terdiam beberapa saat, dia berkata, apa yang kamu inginkan? Sander Ye, layani aku selama 100 tahun. Layani selama 100 tahun. Su Foli terdiam. Sebagai kultivator pedang, dia benar-benar tidak ingin mengikuti orang lain. Tianqi tiba-tiba berkata, saudara Li, ini hanya 100 tahun. Bagi kamu dan aku, ini hanyalah waktu yang singkat. Terlebih lagi, Tuan Ye mudah bergaul dan memiliki temperamen yang jujur. Dia tidak punya banyak trik. Su Foli memandang Sander Ye, Tuan Ye, kalau kamu membuka segel penjara Dao, kamu akan terpengaruh oleh sebab dan akibat dari jalan Tao. Bisakah kamu benar-benar menanggung sebab dan akibat ini? Tanpa menunggu Sander Ye berbicara, Su Foli berkata lagi, aku harus mengingatkan kamu bahwa sebab dan akibat jalan Tao ini bukanlah sebab dan akibat yang biasa. Begitu kamu terkontaminasi, kamu akan menjadi sasaran sebab dan akibat jalan Tao dan bahkan dihukum olehnya. Sander Ye sedikit terkejut. Kultivator pedang di depannya memiliki hati yang baik. Kesan baiknya terhadap dirinya meningkat pesat. Dia tersenyum dan berkata, senior, jangan khawatir, aku memiliki pedang yang bisa menghancurkan segel penjara Dao ini. Terlebih lagi, pedang ini tidak terkontaminasi oleh sebab dan akibat apapun di dunia. Su Foli tiba-tiba penasaran, apakah ada pedang ajaib begini? Sander Ye mengangguk, membuka telapak tangannya, dan pedang Qingxuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Jelek. Di langit, ruang dan waktu terbelah, dan kemudian, segel penjara Dao muncul. Dalam sekejap mata, segel penjara Dao langsung dipatahkan oleh pedang Qingxuan. Kekuatan misterius tiba-tiba menyebar di sekitar Su Foli. Pengekangan menghilang. Su Foli perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, aku benar-benar bebas. Awalnya, dia mengira dia akan terjebak dan mati di sini,
tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan besar untuk melarikan diri hari ini. Setelah memikirkan hal ini, Su Foli memandang Sander Ye dan segera memberi sedikit hormat. Terima kasih banyak. Sander Ye, senior sekarang ada 10% kekuatan dari saat berada di puncaknya. Su Foli berkata, sekitar 30%. Sander Ye terkejut. Lawan hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan puncaknya, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Betapa menakutkannya kalau dia kembali ke puncaknya. Sander Ye sedikit bersemangat. Yang paling kurang darinya sekarang adalah pembantu yang kuat dengan kekuatan tempur terbaik. Lagi pula, kalau dia ingin menyatukan seluruh alam semesta, dia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya. Dan sekarang, dia sudah memiliki sekelompok pembantu yang kuat. Tim perlahan mulai terbentuk. Sander Ye segera memimpin mereka berdua ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, Su Foli tertegun di tempat. Tianqi tersenyum. Dia secara alami memahami keterkejutan Su Foli. Ketika dia pertama kali masuk, dia bahkan lebih terkejut daripada Su Foli. Su Foli tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye dan berkata dengan serius, "Aku masih meremehkan Tuan Muda Ye." Sander Ye tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan buah dao abadi terbang di depan Su Foli. "Senior, benda ini bisa membantumu memulihkan kultivasimu." Su Foli melirik buah dao abadi dan berkata dengan sedikit terkejut, "Benda ini sangat bagus." Ketika dia mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Bagaimana aku bisa menerima gaji kalau belum menyelesaikan satu pekerjaan pun?" Sander Ye berkata dengan serius, "Senior, sejujurnya, aku memiliki musuh yang kuat. Aliansi Jalan Jahat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, aku mungkin memerlukan banyak bantuan dari senior." Su Foli sedikit terkejut, aliansi Jalan Jahat. Sander Ye, senior juga tahu. Su Foli mengangguk, "Tentu saja aku tahu, aku pernah berurusan dengan mereka sebelumnya." Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Senior, kamu berasal dari era apa?" Su Foli berkata, "Era aku seharusnya terjadi miliaran tahun yang lalu." Sander Ye tampak sedikit heran. Su Foli tersenyum dan berkata, "Kamu ingin mengatakan bahwa biarpun berada di ranah Kaitao, aku tidak bisa hidup begitu lama, bukan?" Sander Ye mengangguk. Su Foli berkata, "Dua alasan. Pertama, ketika aku berhubungan dengan mereka, mereka belum mencapai ranah Kaitao. Kedua, masa hidup mereka yang ditekan oleh jalan Tao akan menjadi sangat lambat." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Su Foli menjelaskan, "Ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada kita oleh Dao Agung, yang membuat kita tidak bisa melarikan diri selamanya. Tentu saja, biarpun masa hidup berlalu sangat lambat, itu bukanlah hal yang baik, karena tubuh dan jiwa juga mulai melemah dan menghilang secara permanen dalam proses ini. Sederhananya, ini adalah kematian kronis ditambah penyiksaan kronis. Kami tahu kapan akan mati tapi tidak berdaya." Sander Ye berkata dengan lembut, "Oh begitu." Su Foli berkata dengan suara yang serius, "Kalau aliansi Jalan Jahat ini ingin membunuhmu, maka kamu akan berada dalam bahaya." Sander Ye, "Ketua aula mana yang menghubungi senior?" Su Foli berkata, "Ketua aula ketiga, orang ini juga seorang kultivator pedang. Selain itu, orang ini juga seorang jalan jahat. Dia menggunakan ribuan pikiran jahat sebagai pedang untuk mencapai pencerahan dan membuka jalan. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan." Sander Ye terdiam. Su Foli berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Tuan Ye, setetes kebaikan akan dibayar dengan sebanyak air terjun. Kalau ketua aula ketiga datang, aku akan berjuang sampai mati untuk melindungi kamu." Tianqi juga ingin mengatakan sesuatu untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi kosakata di perutnya terlalu sedikit, jadi dia hanya berkata, "Aku juga." Sander Ye bersambung,
Bab 899, tak terkalahkan dalam 8 penjuru. Dengan tambahan Sufoli, Sanderye sudah punya tambahan master yang tiada taranya. Selain itu, master yang tiada taraf ini juga seorang kultivator pedang, dan kekuatan tempurnya tidak tertandingi oleh master ranah Kaitao Dao biasa. Selanjutnya, Sanderye bertarung dengan Sufoli di pagoda kecil setiap hari untuk mengasah ilmu pedang dan keilahiannya. Berlatih di pagoda kecil secara alami menghemat banyak waktu. Biarpun Sufoli hanya memiliki kurang dari 30% kekuatan tempur puncaknya, kekuatannya masih menakutkan. Setelah beberapa pertempuran, Sanderye benar-benar tertekan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi Sanderye sangat senang dengan perasaan ini adalah untuk pertama kalinya setelah keilahiannya mencapai alam 100%, dia berhadapan dengan seorang kultivator pedang yang kuat. Semakin banyak bertarung, semakin baik hasilnya. Bang! Di gurun, saat cahaya pedang pecah, Sanderye mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya pedang tiba-tiba menghantamnya. Itu adalah Sufoli. Saat pedang Sufoli masih jauh dari alis Sanderye, saat dia berjarak sekitar setengah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Bang! Pedang jiwa langsung dipotong. Namun saat ini, pedang lain muncul di belakang Sufoli. Pedang tundal. Sufoli tampak tenang dan mengayunkan pedang di tangan kanannya berulang kali. Dalam sekejap, semua pedang Sanderye terhalang. Melihat adegan ini, wajah Sanderye menjadi gelap. Pada saat ini, Sufoli tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sanderye, sedikit terkejut. Keterampilan pedangmu sangat istimewa, tapi sayang sekali kecepatan dan kekuatannya tidak cukup. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Sanderye meminta nasihat dengan rendah hati, "Senior, bagaimana aku bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan aku?" Sufoli tersenyum dan berkata, "Latihan." Sanderye bertanya lagi, "Bagaimana cara berlatihnya?" Sufoli berkata, "Penggunaan terus-menerus, terobosan terus-menerus." Sanderye terdiam. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Entah itu menghunus pedang, menunda pedang, atau menumpuk ruang dan waktu, dia jarang menggunakannya. Tepatnya, dia mengalami terlalu sedikit pertarungan hidup dan mati selama ini. Saat bertemu orang biasa, dia masih bisa mengambil keuntungan, tetapi kalau dia bertemu dengan master yang benar-benar terkemuka, seperti Sufoli di depannya, kekurangan dari keterampilan pedangnya akan langsung terlihat. Saat ini, dia sangat merasakan kekurangannya sendiri. Masih belum cukup berjuang lagi. Sanderye memulihkan pikirannya dan kemudian memandang Sufoli, "Senior, ayo." Sufoli tersenyum dan berkata, "Oke." Begitu dia selesai berbicara, pedang terbang di tangannya terbang seperti kilat, dan dia berada di depan Sanderye dalam sekejap mata. Di kejauhan, Sanderye langsung menghilang di tempat. Suara pedang bergema, mengguncang dunia. Selanjutnya, Sanderye bertarung habis-habisan dengan Sufoli setiap hari, dan selama proses ini, Sufoli memberikan bimbingan yang cermat, sehingga kekuatannya bisa dikatakan meningkat pesat. Sufoli sebenarnya menyukai Sanderye. Bakat dan pemahamannya sangat bagus, dan dia bisa melihatnya secara sekilas. Terlebih lagi, dia bisa menanggung kesulitan. Terkadang dia dipukuli di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak punya niat untuk mundur. Terlebih lagi, semakin dia mengalahkannya, semakin keras pula dia. Bibit yang bagus. Awalnya dia ingin menerima murid, namun pada akhirnya dia menyerah karena Sanderye sudah membentuk jalan sendiri dalam ilmu pedang dan sudah menetapkan caranya sendiri sehingga tidak cocok menerapkan ilmu pedang kultivator pedang lain dan juga tidak diperlukan. Bagi orang seperti Sanderye, yang perlu mereka lakukan adalah terus belajar dan belajar dari orang lain, agar bisa memperbaiki jalan sendiri, bukan mengikuti jalan orang lain. Waktu berlalu seperti anak panah,
dan waktu berlalu seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 10 tahun sudah berlalu. Selama 10 tahun, Sander Ye melawan Su Foli setiap hari, entah hujan atau cerah. Setelah 10 tahun bertarung, kekuatan Sander Ye sudah meningkat pesat saat ini, terutama kekuatan beberapa skill pedangnya, yang sudah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan aslinya. Selain itu, tubuh fisik dan jiwa pedangnya juga sudah meningkat pesat. Selain itu, keilahiannya juga sudah ditingkatkan selama proses ini, semakin dekat dengan kemurnian. Peningkatan di semua aspek. Di gurun, suara pedang bergema terus-menerus, dan antara langit dan bumi, dua energi pedang saling bersilangan, dan langit dan bumi terkoyak. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan antara langit dan bumi, dan segera, dua sinar pedang mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Sander Ye dan Su Foli berhenti hampir pada waktu yang bersamaan. Ada lebih dari selusin bekas pedang di tubuh Sander Ye, begitu pula Su Foli. Su Foli melihat sekilas bekas pedang di tubuhnya, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang." Setelah 10 tahun bertarung, kekuatan Sander Ye saat ini sudah meningkat pesat, dan dia tidak berdaya padanya. Terlebih lagi, kalau Sander Ye menggunakan waktu satu dunia yang misterius, dia tidak akan berani menangkis secara langsung dan harus melarikan diri. Keterampilan pedang itu terlalu abnormal, dan dia juga takut akan hal itu. Tentu saja, kalau kekuatannya pulih sepenuhnya, dia tentu tidak akan takut. Di kejauhan, setelah Sander Ye berhenti, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Su Foli. "Terima kasih atas bimbingan cermatmu selama 10 tahun terakhir." Dia sudah mampu meningkat begitu cepat dalam 10 tahun terakhir bukan hanya karena pertarungan, tetapi juga karena bimbingan tanpa pamrih dari senior di depannya. Melihat Sander Ye masih rendah hati dan sopan, tanpa kesombongan, mata Su Foli tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Dia tersenyum dan berkata, "Saran kecilku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikanmu kepadaku. Terlebih lagi, banyak yang kudapat dari pertarungan dengan kamu selama 10 tahun, dan pada analisis terakhir, aku sudah untung." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, kamu bisa memulihkan kultivasi kamu di pagoda. Ketika kultivasi kamu pulih sepenuhnya, aku akan meminta nasihat kamu." Su Foli mengangguk, "Oke." Seolah memikirkan sesuatu, dia menambahkan, "Aku bisa merasakan bahwa kamu bisa sepenuhnya mencapai keilahian yang sempurna, tetapi kamu menekannya." Sander Ye mengangguk. Su Foli sedikit penasaran, "Kenapa?" Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau aku mencapai keilahian yang sempurna sekarang, dengan kondisi pikiran dan kekuatan aku saat ini, aku pasti tidak akan mampu menekannya." "Kamu mau memupuk kemanusiaanmu?" Su Foli tiba-tiba terkejut. Sander Ye mengangguk, "Ya." Ekspresi Su Foli berangsur-angsur menjadi serius, "Ini sangat sulit." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah senior juga keilahian mumi?" Su Foli mengangguk, "Ya." Sander Ye, "Senior, pernahkah kamu berpikir untuk mengembangkan sifat manusia?" Su Foli tersenyum dan berkata, "Ini tidak mungkin lagi." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Su Foli menjelaskan, prasyarat untuk mengembangkan sifat manusia adalah selain jalan Tao, sifat manusianya juga mempunyai keinginan, dan keinginan ini lebih tinggi dari jalan Tao yang ditempuh. Hanya dengan cara inilah kemanusiaan bisa dimanfaatkan untuk menekan keilahian. Dan sebelum aku mengejar keilahian, tidak ada hal lain yang aku kejar selain Dao. Setelah aku membuka jalan, tidak ada hal lain yang aku pedulikan kecuali Dao." Sander Ye berkata dengan lembut, "Jadi begitu." Su Foli melanjutkan, "Sulit untuk menyempurnakan keilahian, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai sifat manusia. Karena mengejar sifat manusia setelah mencapai keilahian yang sempurna sama dengan meminta seseorang untuk menyerahkan kekuatannya setelah dia menguasainya."
Ini sangat sulit. Namun, setelah mengatakan ini, dia memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kamu memiliki bakat luar biasa dan temperamen yang baik, tetapi energi Saripati kamu agak kurang. Jelas, kamu masih sangat merindukan wanita." Sander Ye. Su Foli menambahkan, "Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan makhluk dari surga ketiga pun tidak bisa melakukan apapun padamu. Kalau kamu tidak menekan keilahianmu dan secara langsung menyempurnakan keilahianmu, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan master di surga ketiga. Bagaimanapun, dia sekarang ini bukan masa puncak, namun, karena kamu ingin memupuk kemanusiaanmu, kamu harus berhati-hati. Kamu bisa menekan keilahianmu sekarang, tetapi kalau kamu ingin menekannya setelah kamu menyempurnakan keilahianmu, itu akan sangat sulit." Sander Ye mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan buah dao abadi dan menyerahkannya kepada Su Foli. "Senior, aku ingin mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan pengajaran kamu selama ini." Namun Su Foli menggelengkan kepalanya, "Kamu membantuku membuka segel penjara dao. Ini setara dengan menyelamatkan hidupku. Kamu juga memberiku buah dao abadi. Aku sudah untung. Adapun pertarungan dan bimbingan ini, dibandingkan dengan apa yang kamu berikan padaku, betapa tidak berartinya itu. Bagaimana aku bisa menerima sesuatu darimu lagi?" Sander Ye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Su Foli berkata, "Aku akan berlatih." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di tempat, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia tidak berhasil memberikan buah dao abadi sebagai hadiah. Karakter dan integritas senior Li memang sangat mengagumkan. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Ini seperti kultivator pedang yang serius." Wajah Sander Ye dipenuhi garis-garis gelap. "Tuan Pagoda, apa maksudmu aku tidak serius?" Pagoda kecil berkata dengan tenang, "Bagaimana menurutmu?" Sander Ye tertawa, "Menurutku yang terbaik adalah menjadi dirimu sendiri." Pagoda kecil berpikir sejenak lalu berkata, "Memang." Bang! Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari ujung langit. Sander Ye sedikit terkejut. Di kejauhan, ruang dan waktu bergetar, dan sesosok tubuh melesat seperti guntur, dan berada di depannya dalam sekejap mata. Pengunjung itu tak lain adalah Suyan, yang sudah lama mengasingkan diri. Namun pada saat ini, Suyan ternyata sudah mencapai alam pencerahan. Setelah Suyan melihat Sander Ye, dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Salam Tuan Ye." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Selamat." Suyan buru-buru berkata, "Ini semua berkat Tuan Muda Ye. Tanpa bantuan Tuan Muda Ye, aku mungkin tidak bisa mencapai ranah Kai Tao dalam hidup ini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau kamu tidak memiliki kemampuan, bahkan kalau aku memberimu 10 buah dao abadi, kamu tetap tidak akan bisa." Suyan segera menggelengkan kepalanya, Tidak, ini semua berkat Tuan Ye." Sander Ye tersenyum dan berkata, Oke, jangan bicarakan omong kosong antara kamu dan aku." Sambil berbicara, dia memandang ke langit di kejauhan, lalu berkata, "Di mana saudara-saudaramu?" Suyan berkata dengan suara yang serius, "Ini mungkin sedikit sulit bagi mereka." Sander Ye sedikit mengangguk, "Itu normal. Kalau ranah Kai Tao semudah itu, master ranah Kai Tao di dunia mungkin akan seperti anjing di mana-mana." Sander Ye menarik kembali pikirannya, melihat sekeliling, lalu berbalik dan menghilang ke dalam pagoda kecil. Pergi ke surga berikutnya. Di luar. Saat ini di domain naik surga, semua orang diam-diam menunggu suku Wurma membalas dendam Sander Ye, dan kemudian semua orang akan duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, menuai keuntungan. Namun, sejak beberapa master ranah Kai Tao klan Wurma meninggalkan klan Wuma, tidak ada pergerakan. Dalam keadaan normal,
Dengan kekuatan beberapa orang itu, mereka seharusnya sudah mencapai domain naik surga. Tersesat. Diam-diam, banyak orang berkuasa yang ingin menonton pertunjukan tersebut merasa sangat bingung. Di sisi lain, di jalan, di sebuah kedai minuman, seorang pemuda sedang duduk di dekat jendela, minum sendirian. Pemuda itu mengenakan jubah hijau dengan sulaman 9 naga di jubahnya. 9 naga itu tampak hidup, dengan wajah yang garang, dan seakan ingin memilih orang untuk dimakan. Di balik kedai, seorang wanita montok dan cantik terus menatap pemuda itu, matanya penuh rasa ingin tahu, karena dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya sama sekali. Ini tidak normal. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba masuk ke aula. Pria berbaju hitam berjalan ke arah pria itu dan berkata dengan hormat, "Ketua aula kelima sudah mati dan sudah dimusnahkan seluruhnya. Ketua dari aula ke-9 sudah melakukan kontak dengan Sander Y, dan zirah ilahi keluarganya diberikan kepada Sander Y untuk tujuan yang tidak diketahui. Ketua aula ke-8 sudah menyerah kepada Sander Y dan keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, 9 kultivator pedang Tao sudah tiba, meminta untuk bertemu ketua aula." Pemuda itu mengambil gelas anggur di depannya dan menyesapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berbaju hitam berkata lagi, 4 yang maha kudus dan 8 Buddha rahasia masih dalam perjalanan dan akan tiba besok. Pemuda itu masih tidak berbicara, tapi mengangguk sedikit, biarkan mereka masuk. Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat dan kemudian mundur dengan tenang. Pada saat ini, 9 kultivator pedang Tao tiba-tiba masuk ke dalam kedai. Ke-9 dari mereka mengenakan seragam dan sepatu rami, juga bertubuh tegap dan beraura tajam di tubuhnya, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Ngen melihat 9 orang ini, mata wanita cantik itu tiba-tiba menyusut, dan dia merasa 9 kultivator pedang di ranah Kai Tao. Di samping itu, ketua aula. Pemuda di depannya adalah ketua aula jahat. 9 kultivator pedang Tao membungkuk hormat kepada pemuda itu, "Salam. Kaisar Tao. Kaisar Tao." Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Kamu adalah Kaisar Tao yang tak terkalahkan dan penguasa dunia Zhouwu di 10 penjuru." 2 identitas. Kaisar Tao dari Zhouwu. Ketua aula keempat Jalan Jahat. Bersambung.